Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimakumullah, telah memberikan kita kemuliaan yang luar biasa, telah memberikan kita anugerah yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan lisan kita yang banyak dosa, yang penuh dosa, bisa menyebut nama Allah, bisa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya tidaklah lidah yang menyebut nama Allah, tidaklah lidah yang menyebut nama Nabi Muhammad, kecuali itu adalah lisan-lisan yang Allah berikan kemuliaan. Karena Allah adalah zat yang mulia, Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia. Tidak bisa ada yang mengucapkan, tidak bisa ada yang mencintai, kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tersebut orang yang mulia dan orang-orang yang pantas untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, kita telah selesai bersama-sama membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pembacaan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini langsung ya, borongan ini. Namanya borongan ya. Baca roti Fatihah, roti Maulid, semuanya langsung borong gitu. Lagi diobrolin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب ثوابه سبحانه وتعالى. نوينا على ما نوى بها السلف الصالح، نوينا على ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذات ألف مرة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني يهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga bil khusus nikmat bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa menyebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah perkumpulan kita di sini Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, Allah selesaikan urusan kita, Allah permudah urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut kecuali dengan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimakumullah, telah memberikan kita kemuliaan yang luar biasa, telah memberikan kita anugerah yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan lisan kita yang banyak dosa, yang penuh dosa, bisa menyebut nama Allah,
bisa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya tidaklah lidah yang menyebut nama Allah, tidaklah lidah yang menyebut nama Nabi Muhammad, kecuali itu adalah lisan-lisan yang Allah berikan kemuliaan. Karena Allah adalah zat yang mulia, Nabi Muhammad adalah nabi yang mulia. Tidak bisa ada yang mengucapkan, tidak bisa ada yang mencintai kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tersebut orang yang mulia dan orang-orang yang pantas untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak salawat yang kita baca pada malam hari ini? Satu salawat saja yang kita baca, Allah ganjar 10 kali lipat pahalanya. Bukan hanya itu, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, yang mana hadis ini merupakan kabar gembira bagi kita yang senantiasa membaca salawat kepada Nabi. Kabar gembira bagi kita yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala khalaqa malakan lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Allah ciptakan malaikat yang mana malaikat tersebut mempunyai sayap satu, panjangnya sampai masyrik. Apa masyrik itu? Barat ya. Barat apa? Timur. Malaikat, Allah ciptakan malaikat sayapnya yang satu ke timur, panjangnya panjang luar biasa, dan yang satunya lagi ke arah barat, panjang luar biasa. Wa ra'suhu tahtal arsy, dan kepala malaikat tersebut ada di bawah arsy. Wa rijlahu tahtal ardi sabi'ah, dan kakinya malaikat tersebut ada di bawah bumi. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad beliau bersabda, "Ra'aitu Jibril sittu mi'ati janah." Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah bentuk asli malaikat Jibril. Nabi Muhammad kaget, enggak kuat. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, "Ra'aitu Jibril sittu mi'ah janah." Aku melihat Jibril mempunyai 600 sayap. Gedenya bagaimana itu? Dan ini yang disebutkan luar biasa gedenya. Kepalanya aja di arsy, kakinya di bumi. Gimana gedenya itu malaikat? Makanya kita jangan macam-macam sama Allah, jangan macam-macam sama malaikat. Allah perintahkan malaikat ditiup, dunia ini hancur. Besar luar biasa. Wa alaihi bi'adadi khalqillah ta'ala rishun, yang mana malaikat tersebut mempunyai bulu-bulu, mempunyai bulu sayap, sayapnya mempunyai bulu, di dalam sayapnya ada bulu-bulu, jumlahnya sebanyak jumlah manusia. Malaikat ini mempunyai bulu sayap sebanyak jumlah manusia. Masya Allah, di Indonesia aja udah berapa juta itu? Baru di Indonesia, ini seluruh dunia, bukan hanya seluruh dunia, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Sejumlah banyaknya manusia sudah. Kemudian fa idza shalla rajulun, kata Nabi Muhammad, maka apabila seseorang baik laki-laki ataupun perempuan membaca salawat kepadaku daripada umatku, amarahullah ta'ala bi an yanghamisa fi bahajin min nur, maka kata Nabi Muhammad, ketika ada orang laki-laki ataupun perempuan dari umatku membaca salawat kepadaku, maka Allah perintahkan malaikat tersebut berendam masuk ke lautan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah masuk, malaikat pun masuk ke dalam cahayanya Allah, lautan cahayanya Allah. Kemudian malaikat tersebut bangun, mengangkat badannya, kemudian mengipaskan sayapnya. Kemudian setiap tetesan yang menetes daripada sayap tersebut, Allah ciptakan malaikat-malaikat yang gunanya untuk membaca istighfar bagi orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
Karena berkumpulnya kita di sini bukan hanya berkumpul, akan tetapi Allah pilih orang-orang yang bisa untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih siapa orang-orang yang pantas untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang pantas dan orang-orang yang dijadikan selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadir rahimakumullah, sekarang adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikatakan adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulannya Nabi Muhammad, bulan yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mana kita dianjurkan untuk mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad, insyaallah orang tersebut tidak akan hina. Umat Nabi Muhammad menjadi umat yang mulia karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Keseluruhan umat Nabi Muhammad menjadi mulia. Kenapa? Karena sebab Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan setiap orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang salihin, para aulia, mereka tidak menjadi orang-orang saleh, mereka tidak menjadi para wali, melainkan di dalam hatinya terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, insyaallah hidupnya tidak akan susah, hidupnya tidak akan sulit, hidupnya tidak akan hina. Tapi orang yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad, insyaallah hidupnya akan mulia, akan mudah, bahagia dunia akhirat. Kita ambil contoh sendal. Sendal Nabi Muhammad ini, kita tahu sendal itu ditaruh di bawah, suka injak-injak ya. Suka kita injak-injak. Injek kotoran, injek apa, bukan injek tangan ya. Sendal ini diinjak-injak. Tapi sendal Nabi Muhammad, Allah berikan kemuliaan, bisa naik di atas arsy, di atas langit. Sendal yang buat diinjak-injak bisa naik ke atas langit ya. Kita manusia, ke atas langit pertama aja nggak bisa kita. Paling bisa naik pesawat. Itu pun kalau yang udah pernah naik pesawat. Kita manusia nggak bisa naik langit, tapi sendal subhanallah bisa naik ke atas langit, bisa naik ke atas arsy. Kenapa? Karena sendal ini bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sendal dengan bersambung dengan Nabi Muhammad menjadi mulia, lalu bagaimana orang yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana seorang yang di dalam hatinya ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka alhamdulillah, betul-betul alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita dijadikan orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.